Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidul awwalina wal akhirin, wa imamul mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita hitung. Sebagaimana Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak sanggup menghitungnya. Di kesempatan pagi hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan pasal wudu, diambil dari kitab Al-Wajiz yang ditulis oleh Ad-Doktor Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang keutamaan wudu, begitu juga syarat sahnya wudu, di mana syarat sahnya wudu adalah yang pertama niat, yang kedua membaca basmalah, dan yang ketiga adalah berkesinambungan. Ya, ini syarat sahnya wudu. Kemudian setelah itu kita membahas tentang faraiduhu, kewajiban-kewajibannya atau rukun-rukunnya, yaitu yang pertama dan kedua adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah, termasuk di dalamnya berkumur dan menghirup air melalui hidung. Kemudian yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian yang keempat dan yang kelima adalah mengusap kepala, termasuk di dalamnya telinga, karena kita telah menyebutkan bahwasanya al-udhunan minar ra's, yaitu dua telinga adalah termasuk bagian kepala. Kemudian setelah itu yang keenam adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki, ya. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Lalu kemudian yang ketujuh di antara termasuk faraidu al-wudu, yaitu kewajiban-kewajiban wudu atau rukun-rukunnya, sebagaimana yang dijelaskan, yang ketujuh adalah takhlilu al-lihyah, yaitu menyela-nyela jenggot, ya, menyela-nyela jenggot, karena hadis dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa, apabila beliau berwudu, maka beliau mengambil segenggam air, ya, akhadha kafan min ma'in fa adkhalahu tahta hanakihi, kemudian beliau memasukkannya ke bawah dagunya, ya. Maka dengan air itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khallala bihi lihyatahu, beliau menyela-nyela, ya, jenggotnya, ya. Dan ini tentunya berlaku bagi bapak-bapaknya dan bukan untuk ibu-ibunya, karena yang berjenggot adalah bapak-bapak, ya, laki-laki, bukan ibu-ibunya, ya. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakadha amarani Rabbi azza wajalla, seperti inilah aku diperintahkan oleh Rabbku, yaitu Allah azza wajalla. Jadi ini termasuk adalah, ya, perbuatan yang
ditekankan ketika seseorang berwudu, karena tentunya seorang laki-laki diwajibkan untuk memelihara jenggot, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panjangkanlah atau biarkanlah jenggot dan cukurlah kumis, ya. Lelaki muslim itu ya terlihat ya dengan berjenggot, ya, dan senantiasa menjaganya. Ini adalah rukun atau kewajiban wudu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan di antara atau yang poin kedelapan yang termasuk bagian daripada rukun dan kewajiban wudu adalah takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini, yaitu hendaknya kita menyela-nyela, ya, menyela-nyela jari jemari kita, ya. Di antara jari jemari kita itu harus disela-sela, ya, entah itu jari-jari tangan kita, begitu juga jari-jari kaki kita, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbighil wudu, sempurnakanlah wudu, wa khallil bainal asabi', dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian menyela-nyela jari, wa baligh fil istinsyaq, dan hendaknya kalian hirup air ke hidung dengan kuat, illa an takuna shaima, kecuali apabila kalian dalam keadaan berpuasa, ya. Kita perhatikan dari hadis ini. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis untuk menyempurnakan wudu, ya. Karena orang yang menyempurnakan wudu tentu dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar, keutamaan yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan, ya, atau pada pertemuan yang lalu, ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dan akan, ya, menghilangkan dosa dan mengangkat derajat dan seterusnya yang sudah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, ya. Jadi orang yang menyempurnakan wudu bagaimana? Di antara orang yang menyempurnakan wudu adalah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yukhallilu bainal al-asabi', menyela-nyela jari jemarinya, entah itu jari jemari tangannya, begitu juga jari jemari kakinya, agar, ya, seluruh bagian anggota wudunya tersebut terkena air wudu, ya, dan tidak menyisakan bagian yang tidak terkena air, sehingga kita harus menyela-nyelanya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baligh fil istinsyaq, hendaknya kamu menghirup air ke hidung dengan kuat, ya, bukan hanya sekedar ditempelkan dengan tangan. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, yang benar di dalam membasuh, ya, anggota, ya, wajah, yaitu hidung kita, adalah dengan cara menghirup air dengan kuat, dihirup dengan kuat. Tentunya apabila syariat memerintahkan seperti itu, ya, maka insya Allah tidak akan terjadi kemudaratan, ya, karena ini adalah perintah syariat. Mungkin sebagian orang menganggap saya sakit kalau menghirup air secara berlebihan, ya. Mungkin kalau pertama dan kita belum terbiasa akan sakit, tapi kalau kita sudah membiasakan diri seperti itu, maka tidak akan sakit. Dan banyak sekali manfaat dari menghirup air, ya, ketika berwudu, ya, menghirup air dengan hidung dengan cara yang kuat. Manfaatnya sangat banyak. Entah itu dijelaskan di dalam syariat, begitu juga secara medis, ya, ini mendapatkan manfaat yang sangat besar. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa an takuna shaima, kecuali apabila kalian sedang berpuasa, maka jangan menghirup air dengan hidung secara kuat, ya, karena itu, ya, bisa membuat air masuk ke tubuh kita sehingga mungkin menjadi penyebab batalnya puasa seseorang. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanhikunnal asabi'a bit-tuhur, ya, aw la tanhikannaha an-nar, ya, tidaklah
atau hendaklah ya jari jemari itu dibersihkan, disucikan, atau kalian akan masuk ke dalam neraka karena tidak menyempurnakan wudu dan tidak mengenai air ke sela-sela jari. Lalu bagaimana cara kita menyela-nyela jari kita, terutama menyela-nyela jari kaki kita? Ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, ya, sebagaimana dari hadis Al-Mustawrid Ibn Shaddad, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, ya, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, bahwasanya Al-Mustawrid Ibn Shaddad berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a berwudu, faqallala asabi'a rijlaihi, kemudian beliau menyela-nyela jari kakinya, bikhinsirihi, yaitu dengan jari telunjuknya. Ya, jadi ketika kita berwudu, entah itu dengan menyiramkan kaki kita dengan air atau dengan pancuran air, ya keran, kemudian kita gosok-gosokkan jari telunjuk kita yang kanan, dan sunnahnya adalah yang kanan, ke sela-sela jari kita supaya terkena air wudu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ketika kita berwudu, kita harus memastikan bahwasanya bagian anggota, ya, badan kita yang menjadi anggota wudu harus terkena air semua. Jangan sampai ya tidak terkena air walaupun itu bagian yang sedikit. Ya, walaupun itu adalah bagian yang kecil. Jangan sampai ya tidak terkena air. Kita harus pastikan. Ya, makanya di pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan di antara cara berwudu kita pun harus memijat-mijat bagian anggota badan supaya terkena air wudu. Tidak hanya sekedar dialirkan air begitu saja, ya, tapi harus ya dipastikan agar terkena air wudu. Karena tentunya apabila ya ada bagian yang tidak terkena air, maka wudunya tidak sempurna dan sholatnya tentu menjadi tidak sempurna. Sebagaimana sudah kita sebutkan, di mana Rasulullah SAW melihat seseorang yang tidak terkena air, ya, melihat kaki seseorang ya sebesar uang dirham, ya, tidak terkena air wudu. Ya, kemudian setelah itu Rasulullah SAW menyuruh dia untuk mengulang wudunya dan salatnya. Ya, Rasulullah SAW menyuruh dia untuk mengulang wudunya dan salatnya. Ini menunjukkan bahwasanya yang pertama, ya, kita harus memperhatikan bagian-bagian anggota wudu agar terkena air. Yang kedua apa? Yang kedua, kita harus melaksanakan atau mengerjakan wudu secara tatabu, yaitu secara berkesinambungan. Ya, secara berkesinambungan. Kalaulah tidak disyaratkan harus berkesinambungan, maka orang ini hanya diperintahkan untuk membasuh bagian yang tidak terkenanya saja. Ya, tetapi Rasulullah SAW menyuruh orang ini untuk mengulang wudunya. Begitu juga bahwasanya faedah yang lain apa? Kalau ada bagian anggota badan yang tidak terkena air, anggota wudu yang tidak terkena air, maka wudunya tidak sah. Karena Rasulullah SAW menyuruh orang itu untuk mengulangi wudunya, ya, dan juga tentu salatnya, ya. Miftahus shalah at-tahur, kuncinya salat adalah kesucian, ya. Kalau ya salat tidak dalam keadaan suci dan pastinya tidak suci secara sempurna, maka tentunya salatnya tidak sah. Para jamaah salat subuh yang berbahagia rahimakumullah. Kemudian poin yang berikutnya yang akan kita bahas adalah terkait dengan ya beberapa amalan yang perlu kita perhatikan, ya, yaitu termasuk daripada sunnah berwudu. Sunnah di sini maksudnya adalah untuk menyempurnakan wudu kita, untuk menyempurnakan wudu kita. Yang pertama adalah as-siwaku, yaitu bersiwak, ya, bersiwak ketika berwudu atau ya sebelum berwudu, ya, dimana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalaulah aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan ya agar mereka bersiwak setiap kali berwudu." Jadi bersiwak adalah merupakan salah satu amalan yang sangat penting untuk menyempurnakan wudu kita. Kemudian yang kedua adalah ghuslul kaffaini. Yang kedua adalah membasuh dua telapak tangan. Ya, dua telapak tangan dijelaskan oleh para ulama bukan hanya bagian depannya saja, tetapi semua ya bagian ini adalah disebut dengan telapak tangan. Ya, semua bagian yang punggungnya atau bagian depannya, semua ini adalah bagian daripada telapak tangan. Ya. Di mana membasuh kedua telapak tangan sebelum memulai wudu, ya, adalah merupakan amalan yang dapat menyempurnakan wudu kita. Ya, amalan yang dapat menyempurnakan wudu kita sebelum kita madmadah dan istinsyaq, ya, sebelum kita berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung, maka diawali dengan membasuh kedua telapak tangan. Ya, bahkan apabila seseorang bangun dari tidurnya, ya, apabila seseorang bangun dari tidurnya, maka sebelum dia memulai berwudu dan memasukkan tangannya ke bejana, hendaknya dia membasuh kedua telapak tangannya terlebih dahulu, karena dia tidak mengetahui, ya, dalam keadaan tidur, aina batat yadahu, di mana tangan itu berada. Ya, ketika kita tidur kita tidak tahu tangan kita berada di mana saja. Oleh karena itu kita harus membasuh kedua telapak tangan kita terlebih dahulu untuk menyempurnakan wudu kita. Sebagaimana di dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang sudah kita sampaikan, di mana Utsman bin Affan menceritakan tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya annahu ghassala kaffaihi thalatha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali, ya, sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketiga, di dalam menyempurnakan wudu, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga adalah al-jam'u bainal madmadati wal istinsyaqi thalatha bi gharfati, ya, menggabungkan, ya, dua pekerjaan sekaligus. Ya, menggabungkan dua pekerjaan sekaligus, yaitu ketika kita madmadah dan al-istinsyaq. Ketika kita memasukkan air ke mulut dan menghirupnya ke hidung. Ya, ini dilakukan dalam sekali pekerjaan, ya, dan ini adalah merupakan amalan yang menyempurnakan wudu kita. Ya, ini adalah amalan yang menyempurnakan wudu kita. Yang mana tentunya apabila seseorang berwudu, ya, kemudian dia memisahkan pekerjaan antara berkumur-kumur dengan menghirup air ke hidung, maka para ulama menjelaskan di dalam kitab-kitab fikih lainnya bahwa hal tersebut adalah, ya, perbuatan yang dapat mengurangi kesempurnaan wudu. Ya, walaupun ulama tersebut mengatakan wudunya tetap sah tapi tidak sempurna, ya, tidak sempurna. Sedangkan di dalam banyak hadis yang sudah kita sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, asbighil wudu, sempurnakanlah wudu. Ya, salah satu amalan yang dapat menyempurnakan wudu kita adalah menggabungkan, ya, antara madmadah dan istinsyaq, ya, yaitu berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, ya, dalam satu kali cidukan air, ya. Ini adalah merupakan salah satu amalan yang dapat menyempurnakan wudu kita. Lima fi hadits Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu fi ta'limihi liwudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya Abdullah bin Zaid, ya, mengajarkan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan cara praktek, ya, di mana Abdullah bin Zaid mempraktekkan tata cara wudunya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melakukan apa? Madmadah dan istinsyaq min kaffin wahidin. Ya, min kaffin wahidatin. Ya, beliau melakukan madmadah. Madmadah apa Bapak dan Ibu? Madmadah adalah kumur-kumur. Istinsyaq adalah menghirup air ke hidung. Ya. Di mana Abdullah bin Zaid mempraktekkan cara wudunya Rasulullah, melakukan madmadah dan istinsyaq bikaffin wahidatin, dengan satu cidukan air, ya, dengan satu cidukan air, ya, satu kali, ya. Fa fa'ala dzalika thalatha, dan beliau radhiyallahu anhu melakukannya sebanyak 3 kali. Ya, kita akan sebutkan nanti, ya, bahwasanya berwudu itu pada setiap pekerjaan maksimal, ya, dilakukan sebanyak 3 kali. Ya, kita akan sebutkan nanti. Ya. Jadi para jamaah Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dari hadis ini, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, bahwasanya Abdullah bin Zaid mencontohkan cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau, ya, berkumur-kumur sekaligus menghirup air ke hidung dalam satu kali pekerjaan, ya, dan beliau melakukannya sebanyak tiga kali. Kemudian yang keempat, di antara, ya, sunnah dan perbuatan, ya, yang dapat menyempurnakan wudu seseorang adalah al-mubalaghatu fihi ma li ghairis shaim. Ya, menghirup dan berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dengan cara yang kuat. Ya, dengan cara yang kuat bagi orang yang sedang tidak berpuasa. Bagi orang yang sedang tidak berpuasa. Ini adalah termasuk amalan yang dapat, ya, menyempurnakan wudu kita. Sebagaimana yang saya katakan tadi, terlebih jika seseorang baru bangun dari tidur, ya, kemudian dia melakukan istinsyaq, madmadah dan istinsyaq dengan kuat, maka itu dapat membuat dia, ya, menjadi lebih segar. Ya, menjadi lebih segar, yang tadinya ngantuk jadi segar. Ya, ini salah satu manfaatnya. Salah satu manfaat daripada melakukan madmadah dan istinsyaq dengan cara yang kuat. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa balighi fil istinsyaq, hendaklah kamu menghirup air ke hidung dengan cara yang kuat, illa an takuna shaima, kecuali apabila engkau sedang berpuasa. Ya. Kemudian yang kelima, taqdimul yumna 'alal yusra. Yang kelima, mendahulukan bagian yang kanan, ya, sebelum yang kiri. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai, ya, at-tayammun. Apa itu at-tayammun? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk melakukan sesuatu dengan dimulai bagian kanannya dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendahulukan bagian kanan. Ketika beliau, ya, memakai alas kakinya, ya, ketika beliau memakai sendal atau sepatunya, maka beliau memulai dengan kaki kanannya. Ini yang banyak dilupakan oleh sebagian besar kaum muslimin. Ya, tidak memperhatikan ketika memakai atau melepaskan sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memakai sendal, beliau memulai dengan kaki kanannya. Dan apabila beliau melepasnya, maka mendahulukan yang kiri. Ya. Bahkan dalam, ya, tata cara memakai sendal pun, memakai alas kaki pun kita dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian begitu juga fi tarajjulihi, ya, yaitu ketika beliau menyisir rambutnya, ya, maka beliau mendahulukan bagian kanannya. Ya. Mendahulukan bagian kanannya. Wa tuhurihi, begitu juga dalam bersucinya. Ya, ini termasuk dalam berwudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau membasuh kedua telapak tangan, maka mendahulukan bagian kanan. Ketika beliau membasuh tangan sampai siku, maka beliau mendahulukan tangan kanannya.
ketika beliau membasuh kaki maka mendahulukan kaki kanannya, ya. Wa fi sya'ni kullihi, dan dalam segala urusannya Rasulullah selalu mendahulukan bagian kanan. Seperti misalkan menghitung zikir, ya, menghitung zikir, ya, kan habis sholat kita, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada bab sholat, ya, setelah sholat kita perintahkan untuk berzikir, ya, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah, maka apabila kalian selesai mengerjakan salat hendaklah kalian berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Di antara bacaan zikir setelah salat adalah membaca subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33 kali, dan membaca la ilaha illallah, kalimat tauhid sebanyak sekali sehingga menjadi 100. Dan Rasulullah SAW menghitung zikir-zikir tersebut dengan menggunakan, ya, jari jemari tangan kanannya, ya, karena kata Rasulullah jari jemari ini akan ditanya kelak pada hari kiamat, akan ditanya, ya. Maka yang disunnahkan, yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah adalah menghitung zikir dengan tangan kanan kita, ya. Bagaimana kalau misalkan kita menghitung dengan tangan kanan dan dengan tangan kiri? Maka ini tentu tidak sesuai dengan sunnah. Cukupkan, ya, dengan tangan kanan saja. Insya Allah kita mendapatkan pahala yang besar karena mengikuti contoh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun dalam prakteknya itu ada berbagai macam acara, ya. Kemudian, ya, begitu juga di dalam cerita Utsman tentang metode dan cara Rasulullah SAW berwudu. Beliau menyebutkan annahu ghasala al-yumna thumma yusra, bahwasanya Rasulullah SAW membasuh bagian kanan lalu bagian kiri, ya. Kemudian di antara amalan yang dapat menyempurnakan wudu kita adalah ad-dalku, yaitu menggosok, ya, bagian anggota wudu kita, ya, agar tentunya terkena air wudu, ya, agar terkena air wudu. Disebutkan oleh Abdullah bin Zaid ketika mencontohkan dan mempraktekkan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsai muddin fatawadda'a faja'ala yadluku dhira'aihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan 3 mud air, ya, 1 mud adalah 1 genggaman karena dulu timbangan, ya, adalah dengan mud, ya, dan yang lain-lainnya belum ada kilogram, ya, belum ada liter, ya. Hitungan zaman dulu adalah mud, ya, 1 genggaman air, ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu, ya, faja'ala yadluku dhira'aihi, kemudian beliau menggosok-gosok kedua tangannya, ya, menggosok-gosok kedua tangannya. Ini untuk menjawab pertanyaan, ya, pada pertemuan yang sebelumnya ada yang bertanya, apakah ketika kita berwudu cukup mengalirkan air saja atau harus memijat-mijatnya dan menggosok-gosoknya, ya. Jadi yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk menyempurnakan wudu kita adalah dengan menggosok-gosok bagian anggota wudu, ya, tidak hanya sekedar mengalirkan air begitu saja, ya, tidak hanya sekedar mengalirkan air begitu saja, tapi kita juga menggosok-gosoknya. Kemudian yang ketujuh, di antara amalan yang menyempurnakan wudu kita adalah tatslitsul ghusl, melakukan, ya, basuhan sebanyak 3 kali. Yang membasuh, bukan yang mashu, mengusap. Kalau mengusap jelas sekali, ya, diperintahkan hanya sekali saja, yaitu mengusap kepala termasuk di dalamnya kedua telinga kita. Itu dilakukan sebanyak sekali, selebihnya dilakukan sebanyak 3 kali. Yang membasuh ghusl, bukan mashu, ya, beda adalah antara ghusl dengan mashu. Kalau ghusl artinya membasuh, ya, sedangkan mashu adalah mengusap, ya. Ketika kita membasuh kedua telapak tangan kita, kemudian juga berkumur dan, ya, menghirup air ke hidung, kemudian membasuh tangan dan membasuh kaki, maka dilakukan sebanyak
3 kali. Bagaimana jika dilakukan lebih dari 3 kali? Maka itu dimakruhkan. Ya, itu tidak disukai. Makruh itu artinya tidak disukai, namun bila dilakukan tidak berdosa. Cukup kita berwudu sebanyak 3 kali. Sebagaimana Utsman mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a thalatha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sebanyak 3 kali dan 3 kali. Ya, tidak lebih dari itu. Ya. Dan bahkan ya bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga berwudu sebanyak ya marratan wa marrataini marratain. Ya, sebanyak sekali dan terkadang 2 kali. Ya, dan tidak ada satupun nas yang sharih, ya dalil yang jelas, yang tegas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan wudu, membasuh ya bagian anggota wudunya lebih dari 3 kali. Ini tidak pernah didapati dalam hadis yang sahih. Kemudian yang ke-8, di antara amalan yang menyempurnakan wudu kita adalah berurutan. Ya. Yaitu berurutan. Ya. Li'annahu al-ghalibu fi wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama hakahu man haka wudu'ahu. Karena seperti itulah ya dari kebanyakan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan di dalam berbagai hadis oleh Utsman bin Affan, Abdullah bin Zaid, menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudunya secara berurutan, mulai dari membasuh kedua telapak tangan, kemudian berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai ke siku, kemudian mengusap kepala, lalu setelah itu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ya, seperti inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-9, ad-du'a'u ba'dahu. Ya, berdoa setelah kita berwudu. Ya, berdoa setelah berwudu. Jangan lupa Bapak dan Ibu, setelah kita berwudu. Ya, setelah kita melakukan wudu dan telah menyempurnakannya, ya, maka sempurnakanlah wudu kita dengan berdoa setelahnya. Ya, berdoa setelah wudu adalah merupakan amalan yang dapat menyempurnakan wudu kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu." Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya, thumma yaqulu, kemudian dia mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Apa kata Rasulullah? "Illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah." Melainkan Allah akan membukakan pintu surga yang 8 itu untuknya, ya. Yadkhulu min ayyiha syaa. Dia boleh masuk ke surga dari pintu manapun yang dia mau. Ya, subhanallah. Ini adalah keutamaan bagi orang yang berwudu kemudian berdoa setelahnya. Doanya simple kok, enggak susah. Biasa kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Dan di dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan lainnya. Ya, kalau kita mencukupkan dengan membaca 2 kalimat syahadat, maka kita telah mendapatkan ya sunnah. Ya, contoh yang benar. Tapi kalau kita mau tambahkan, maka itu lebih sempurna lagi. Yaitu dengan menambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, jadi kita membaca 2 kalimat syahadat nih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu kita tambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai hamba yang senantiasa bertaubat. Jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang senantiasa bertaubat kepadamu. Waj'alni minal mutatahhirin. Dan jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang suci. Karena Allah mencintai 2 hal ini. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 222. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 222 Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Ya. Bapak dan Ibu, taubat itu adalah sesuatu yang harus kita senantiasa laksanakan, lakukan. Dan jangan sekali-kali kita menyepelekan taubat. Walaupun kita melakukan dosa berulang-ulang, ya, maka kita harus senantiasa bertaubat kepada Allah, beristighfar, yang tentunya harus diiringi dengan tekad untuk tidak kembali melakukan dosa. Tapi kalau terjadi lagi, maka kita harus bertaubat lagi. Ya, kalau terjadi lagi melakukan dosa lagi, kita harus bertaubat lagi. Ya, sebagaimana kata para ulama, seseorang yang apabila bajunya kotor, dia akan mencucinya kembali. Ya, fattaubatu lil qalbi kal ma'i ya lithiyabi. Apa kata para ulama? Taubat untuk hati seperti air untuk pakaian. Ya, kalau pakaian kita kotor, maka kita cucinya pakai air. Akan bersih lagi. Bisa kita pakai lagi. Begitu juga taubat untuk hati kita. Makanya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Ya, jadi inilah yang harus kita perhatikan. Berdoa setelah wudu, ya. Atau dengan doa yang lainnya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, seperti doa kafaratul majlis, ya. Ini juga termasuk daripada doa yang dibaca setelah berwudu, ya, maka itu juga boleh. Ala kulli hal, ya. Intinya adalah setelah kita berwudu kita membaca doa, ya. Entah itu kita membaca 2 kalimat syahadat saja atau kita menambahkan dengan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, atau kita membaca yang lain, ya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, atau kita membaca tiga-tiganya, maka insyaallah kita akan mendapatkan ya keutamaan dan pahala yang berlipat ganda dan sangat besar. Kemudian yang ke-10, di antara amalan yang dapat menyempurnakan wudu adalah melaksanakan sholat 2 rakaat setelahnya. Ya. Entah itu kita bertepatan dengan sholat tahiyatul masjid, atau ketika kita bertepatan dengan sholat duha, ya, atau sholat sholat syuruk, ya, di awal waktu duha, ya, atau dengan sholat apapun, ya. Orang yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, thumma qam yusalli rak'atain, kemudian dia berdiri mengerjakan sholat 2 rakaat, entah itu ya sholat tersebut adalah sholat yang sunnah lainnya, atau ya sholat sunnah ya 2 rakaat setelah wudu secara mutlak, ya, apapun sholat sunnahnya, ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lampau. Ya, dan kita sudah menyebutkan ya tentang kisah Bilal, muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ya bunyi sendalnya didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dekat dengannya di surga. Ya, amalan yang senantiasa dijaga oleh Bilal ternyata tidak berat, ya. Amalan yang senantiasa dijaga oleh Bilal ternyata tidak banyak. Hanya saja Bilal senantiasa berwudu kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelahnya. Ya, melaksanakan sholat sunnah ya 2 rakaat setelahnya. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, ada beberapa hal lagi yang perlu kita perhatikan, yaitu wujubul iktisad fi ma'il wudu wa hurmatul israf fihi. Wajib kita menghemat air ketika berwudu,
Ya, ketika kita berwudu, usahakan kita harus hemat. Ya, jangan mentang-mentang airnya banyak kemudian kita ya boros. Bahkan kata para ulama, sekalipun kita berwudu di mana? Di pinggir laut. Walaupun kita sedang berwudu di pinggir laut, kan air laut kan boleh dijadikan untuk ya wudu kan? Walaupun kita berwudu di laut, maka kita tidak boleh berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Ya, misalkan ya di masjid sini misalkan pancoran keran airnya tuh ya keras. Nggak boleh kita buka sampai pol gitu ya. Nggak boleh. Cukup kita buka yang kecil saja. Yang penting kita bisa membasuh semua bagian anggota wudu kita. Tidak berlebih-lebihan di dalam menggunakan air ketika kita berwudu. Makanya salah satu alasan kenapa dimakruhkannya ya berwudu atau membasuh ya bagian anggota wudu lebih dari 3 kali, salah satu alasannya itu adalah termasuk dari bentuk israf, berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Ya. Disebutkan dalam hadis oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu aw kana yaghtasilu bis-sa'i ila 5 amdad wa yatawaddau bil mudd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan 5 mud. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hemat di dalam menggunakan air, ya, mandi dengan 5 mud. Kemudian beliau berwudu dengan satu mud. Kita bisa berwudu cukup dengan air 1 aqua gelas. Bisa. Ya. Berwudu dengan 1 aqua gelas itu bisa. Ya. Masing-masing 3 kali bahkan. Ya. Membasuh kedua telapak tangan, membasuh wajah 3 kali, ya membasuh tangan 3 kali, ya membasuh kaki 3 kali, sambil kita menyela-nyela dengan jari, itu cukup. Itu cukup. Ya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang melakukan sesuatu secara berlebih-lebihan. Ya. Berlebih-lebihan itu adalah sesuatu yang tidak disukai. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 141. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ya, dalam segala urusan. Bahkan agak sedikit menyimpang saya sampaikan. Bahkan di dalam kita mencintai orang lain, di dalam membenci orang lain, kita pun kata Rasulullah jangan ya mencintai dan membenci secara berlebihan. Ya, habibaka haunan ma, kata Rasulullah. Asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Wa abghid baghidaka haunan ma, asa ayyakuna habibaka ya yawman ma. Ya, cintailah orang yang engkau cintai dengan sewajar-wajarnya. Tidak berlebih-lebihan. Kita harus mencintai orang lain karena Allah. Seperti kita mencintai istri kita, kita mencintai anak-anak kita, begitu juga kita mencintai teman-teman kita, kerabat kita, harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mencintai orang lain secara berlebih-lebihan, karena bisa jadi dia akan menjadi orang yang engkau benci suatu hari. Bisa jadi. Banyak terjadi. Ada orang yang berteman, akrab. Ya, mereka saling menghargai, saling mencintai, saling menyayangi. Tiba-tiba ada suatu perkara yang sepele menyebabkan ya pertemanan mereka ya kandas, ya menjadi musuh. Yang tadinya teman menjadi musuh. Ya, banyak yang terjadi seperti itu. Wa abghid baghidaka haunan ma, dan bencilah orang yang engkau benci dengan sewajarnya. Asa ayyakuna habibaka yauman ma, karena bisa jadi suatu hari nanti engkau mencintai dia. Ya, engkau menyayangi dia karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai sesuatu yang dilakukan secara berlebih-lebihan. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Ya, di surat Al-An'am ayat 141. Kemudian yang berikutnya yang akan kita bahas adalah nawaqidul wudu. Perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan wudu.
Ya, perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan wudu. Apa saja? Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini, ya, yaitu segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, yaitu al-qubulu wad duburu, ya, yaitu yang keluar dari, mohon maaf, ya, kemaluannya dan duburnya, ya. Apa yang keluar dari kemaluannya dan dari duburnya. Min baulin au ghaitin au rihin, entah itu dengan membuang air kecil, ya, atau buang air besar, atau mengeluarkan angin, ya. Liqaulillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat yang ketiga, au jaa ahadum minkum minal ghait, atau, ya, dalam perjalanan kembali dari tempat buang air. Wa huwa kinayatun an qada'il hajah, dan itu adalah merupakan kiasan, kinayah, ya, untuk buang hajat. Wa liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Ya, Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dalam keadaan hadath, ya, hingga dia bersuci atau berwudu. Ya, maka salah seorang dari Hadramaut berkata kepada Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis, "Mal hadatsu ya Abu Hurairah?" Ya, apa itu bentuk hadas tersebut wahai Abu Hurairah? Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Fusaun au duratun," yaitu buang angin. Ya, mohon maaf, atau kentut. Ya. Begitu juga di antara yang membatalkan wudu dari dua jalan adalah al-madhi dan al-wadi. Ya. Al-madhi dan al-wadi, ya. Dan juga tentunya, ya, mani, ya, yang mewajibkan seseorang mandi, ya, mandi junub, ya, yang mana di dalamnya juga ada wudu, ya. Adapun madhi dan madhi dan wadi, ya, adalah dua cairan yang keluar, ya, berbentuk kental, ya, dan transparan, ya. Ini terjadi bila seseorang misalkan memikirkan, ya, sesuatu yang mengundang syahwatnya, maka ini akan keluar, ya, atau dalam keadaan-keadaan tertentu, ya, maka ini akan keluar. Maka saat seperti itu seseorang dikatakan hadath. Bagaimana caranya? Dia membasuh kemaluannya, lalu dia berwudu untuk melaksanakan, ya, sholat atau yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua, di antara perbuatan yang dapat membatalkan wudu adalah an-naumul mustaghriq, tidur yang membuat seseorang tidak sadar. Tidur apa namanya? Tidur yang pulas, tidur yang nyenyak, mohon maaf, mungkin sampai tengorok-ngorok gitu, ya. Ya. Ada orang yang seperti itu. Kita banyak memperhatikan ini, Pak. Ketika kapan? Salat Jumat. Ya. Kalau lagi salat Jumat, khatib lagi khutbah, ya, imam lagi khutbah, banyak jamaah yang tidur sampai tengorok-ngorok. Habis itu pas udah qomat, bangun dia langsung salat. Ya, mungkin dia tidak tahu ilmunya, ya. Makanya dia setelah bangun langsung salat. Padahal tidur yang nyenyak, ya, dan tentunya suara dengkuran atau suara ngorok itu menandakan bahwa dia tidurnya nyenyak. Enggak mungkin orang ngorok kalau tidurnya enggak nyenyak. Ya, yang sudah menghilangkan kesadarannya, yaitu tidur alladzi la yabqa ma'ahu idrak. Ya, tidur yang menghilangkan kesadarannya, yaitu tidur yang nyenyak, ya. Maka saat seperti itu, ya, wajib baginya untuk berwudu kembali, ya. Ketika dia menunggu sholat misalkan, kemudian dia tertidur dalam keadaan apapun, dalam keadaan berbaring atau dalam keadaan duduk, ya, atau mungkin dalam keadaan berdiri. Bisa jadi orang tidur dalam keadaan berdiri dan nyenyak, bisa. Ya, karena orang kalau sudah capek, Pak, dalam keadaan apapun, ya, kalau sudah capek dia ngantuk, dia akan
tidur. Ada orang yang lagi ya berdiri kemudian dia tidur. Ya, kecuali mungkin tidurnya sambil jalan gitu ya. Baru ini aneh, ya, kecuali kalau dia ngigo jalan baru iya. Ya, tapi kalau lagi jalan kemudian dia tertidur ini aneh. Ya. Dalam keadaan apapun ketika dia tidur nyenyak dan hendak melakukan ibadah yang diwajibkan bagi ibadah itu wudu, maka dia harus berwudu kembali. Ya, misalkan nih Bapak dan Ibu ada kesempatan pergi umroh. Ya kan biasanya kan kita selalu berdiam diri dalam masjid. Entah itu di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram, ya. Kemudian ternyata misalkan kita lagi habis maghrib ke isya kita nungguin sholat, ya ngaji dulu gitu ya. Kemudian ya atau mendengarkan ceramah atau apapun yang kita lakukan, ya. Kemudian ternyata sebelum isya kita tidur, ya. Dan sampai nyenyak. Dan biasanya kalau orang lagi umroh capek, ya, dan tidurnya pasti nyenyak. Walaupun dia di rumahnya di Indonesia nggak bisa tidur, nyampe sana insya Allah bisa tidur karena capek, ya, karena capek. Kegiatan di sana banyak yang membutuhkan tenaga dan membuat orang capek sehingga tidurnya nyenyak, ya. Maka ketika dia tidur ya nyenyak seperti itu dan hendak melakukan sholat lagi, dia harus berwudu lagi, ya, memperbaharui wudunya. Jangan langsung sholat, ya, karena tentunya tadi sudah disebutkan la yaqbalu, ya, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda, ya, bahwasanya salat itu tidak diterima kecuali dengan bersuci terlebih dahulu, ya. Sawa'un kana mumakkinan maq'adatahu minal ardi am la, li hadithi Safwan bin Assal qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin lakin min gha'itin wa bawlin wa naumin, ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami ketika safar untuk tidak melepaskan sepatu kami selama 3 hari 3 malam kecuali karena junub. Akan tetapi ya tidak melepaskannya itu karena hadas kecil, yaitu seperti buang air besar atau membuang air kecil, dan karena tidur, ya, karena tidur, ya, tidur itu dapat membatalkan wudu, ya. Kemudian yang ketiga di antara amalan yang dapat membatalkan wudu adalah zawalul aqli, hilangnya kesadaran atau hilangnya akal, ya, entah itu karena sakran, ya, bisukrin, karena akibat meminum minuman keras, ya, yang mana tentunya meminum minuman keras ini ada konsekuensi yang lain yang berbeda, ya, seperti tidak diterima sholatnya selama beberapa waktu, ya, atau yang lainnya, ya. Zawalul aqli bisukrin aw maradin, hilangnya kesadaran karena ya mabuk, karena orang yang mabuk kesadarannya akan hilang, ya, dan dia tidak akan bisa berpikir sehat, ya. Bahkan pernah terjadi pada zaman dahulu ketika salah seorang membaca, ya, Qul ya ayyuhal kafirun sehingga mengulang-ulangnya sampai beberapa kali karena dalam keadaan karena pengharaman khamar itu bertahap, ya, pengharaman khamar itu bertahap, ya. Di antaranya ketika di antaranya adalah ketika hendak sholat maka diharamkan khamar. Karena dulu mereka sangat menyukai khamar, dan ketika pengharaman khamar itu datang secara mutlak, akhirnya mereka membuang, ya, khamar-khamar yang mereka simpan di rumah, sehingga jalanan-jalanan, ya, kota Madinah disebutkan dalam sebuah kisah, ya, penuh dengan khamar. Lihatlah bagaimana para sahabat begitu patuhnya, ya, terhadap perintah Allah dan Rasul. Ketika Allah dan Rasulnya sudah mengharamkan sesuatu, mereka akan meninggalkan sepenuhnya, ya, mereka akan meninggalkan. Begitu juga apabila hilangnya kesadaran karena sakit, mungkin ada orang yang sakit, ya, sampai koma atau yang lain-lainnya, maka itu dapat membatalkan wudunya. Kemudian yang keempat, massul farji, ya, min ghairi hailin,
ya menyentuh kemaluan tanpa penghalang idza kana bisyahwatin, apabila diikuti dengan syahwat. Ya, kalau misalkan nggak sengaja kesentuh, misalkan habis mandi kemudian ternyata nggak kesentuh, maka ini tidak membatalkan wudu. Ya, yang membatalkan wudu adalah apabila kita menyentuh ya kemaluan kita tanpa penghalang dengan diiringi syahwat, maka ini adalah perkara yang dapat membatalkan wudu. Kemudian yang kelima, aklu lahmil ibil. Ya, yang kelima adalah karena memakan daging onta. Ya, kalau bapak dan ibu ada yang punya hobi makan daging onta, setiap habis makan daging onta harus wudu kalau pengen ibadah lagi. Ya, harus berwudu lagi. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, tawaddu'u min luhumil ibil. Ya, berwudulah kalian setelah memakan daging onta. Wala tawaddu'u min luhumil ghanam, dan kalian tidak perlu berwudu setelah memakan daging kambing. Ya, pernah juga Rasulullah SAW ditanya, a'atawaddu'u min luhumil ghanam, wahai Rasulullah, apakah aku harus berwudu setelah makan daging kambing? Ya, habis makan sate gitu ya, habis makan gulai dan yang lain-lainnya, apakah harus berwudu? Kata Rasulullah SAW, in syi'ta tawaddu', kalau engkau mau berwudu, wudu. Wa in syi'ta la tatawaddu', adapun jika engkau tidak berkehendak maka enggak usah wudu. Artinya tidak diperintahkan oleh Rasulullah setelah memakan daging kambing untuk berwudu. Kemudian orang ini bertanya lagi, a'atawadda'u min luhumil ibil, lalu apakah aku harus berwudu setelah makan daging onta? Maka Rasulullah mengatakan, na'am tawadda' min luhumil ibil. Iya, ya berwudulah engkau setelah memakan daging onta. Oh, daging onta itu enak banget, Pak. Ya, enak banget. Mungkin kalau di sini jarang ya. Ya, kalau kita lagi pergi ke Saudi juga mungkin jarang-jarang juga jamaah haji dan umroh makan daging onta. Ya, karena memang di sana ada restoran-restoran yang khusus saja menyediakan daging onta. Ya, dengan hidangan ya seperti biasanya, seperti nasi biryani, nasi bukhari ya, yang disajikan dengan daging onta bakar dan yang lain-lainnya. Jadi ngiler kan, Pak? Ya, kalau ingat-ingat jadi ngiler. Kemudian ya masih ada waktu gak, Pak? Hah? Udah lewat ya? Taib. Masih ada poin yang perlu kita sampaikan, namun qadarallah wa ma syaa fa'ala, waktunya tidak mencukupi. Mungkin sampai di sini dulu, dan semoga pada pertemuan yang akan datang kita bisa menyempurnakan pembahasan wudu ini, dan mungkin saya sangat berharap bisa menunjukkan prakteknya ya. Di pertemuan yang akan datang, berarti di pekan keempat ya, karena sekarang pekan kedua, betul ya, pekan keempat. Di pekan keempat mudah-mudahan saya bisa sekaligus mempraktekkan wudu yang sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya dan antum. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Selanjutnya sesi tanya jawab. Pada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya, persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang agak banyak pertanyaannya Pak Ustadz karena wudu. Pertama tadi mengenai menghirup, mencuci mulut dan menghirup, tak usah dilakukan pada saat puasa. Apakah yang dia masuk menghirup kerasnya enggak dilakukan, atau memang berkumur-kumur atau memasukkan air ke hidung tidak perlu dilakukan pada saat berpuasa? Artinya cukup membasuh tangan, muka, selesai. Yang kedua Pak Ustadz, mengenai tadi 3 kali, kadang kita prakteknya saya lihat ada yang kanan 1 kali, pindah ke kiri sekali. Apakah berturut-turut 3 kali ke kanan baru ke kiri? Kemudian terakhir masalah
kadang kita dari keadaan berwudu tiba-tiba ada teman mengucapkan salam atau apa ya sesuatu yang disampaikan, apa kita wajib menjawab salam dia seperti itu? Dan yang terakhir, maknanya apa Pak Ustadz? Kenapa daging unta seakan-akan kan ada sesuatu yang nggak suci, kenapa harus berwudu setelah makan daging unta, padahal daging lain nggak disuruh berwudu, daging kambing, sapi dan lain sebagainya. Kenapa daging unta harus berwudu? Ada sesuatu yang kurang di situ sehingga seakan-akan membatalkan wudu kita gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan berkumur dan menghirup air ke hidung ya ketika berpuasa, apakah maknanya cukup ditempelkan dengan tangan? Tidak seperti itu maknanya. Ketika kita sedang tidak berpuasa maka kita harus disunahkan untuk menghirupnya dengan keras, ya dengan keras sehingga disebutkan oleh ulama itu air itu sampai ke pangkal hidung yang paling belakang, ya. Agar tentunya ini yang pertama tentunya ini adalah cara untuk menyempurnakan wudu yang sudah kita sebutkan tadi. Yang kedua manfaatnya adalah agar kita lebih segar, ya, kemudian lebih bersemangat lagi di dalam beribadah dan manfaat-manfaat yang lainnya. Adapun ketika kita sedang berpuasa, maka tetap kita berkumur dan menghirup air dengan hidung kita, namun tidak keras, ya, tidak sampai memasukkannya sampai ke pangkal hidung kita. Tetap kita menghirupnya, namun tidak kuat, ya, cukup kita menghirupnya sekedarnya saja, kemudian kita membuangnya lagi, seperti itu yang dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih. Kemudian yang kedua, bolehkah kita selang-seling, berarti Pak ya, istilahnya selang-seling. Kalau lagi membasuh bagian anggota wudu yang ada kanan dan kiri, bolehkah kita seling-seling? Kanan sekali, kemudian kiri lagi sekali, kemudian kanan lagi, kemudian kiri. Kalau dilihat dari zahir, contoh yang disebutkan oleh Utsman bin Affan tentang wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di situ kata Utsman bin Affan, ya, beliau membasuh, ya, tangan kanannya 3 kali, lalu tangan kirinya 3 kali. Berarti yang sesuai dengan, ya, contoh, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita tidak melakukan, ya, basuh, ya, anggota wudu kita secara selang-seling, tetapi selesaikan dulu 3 kali yang bagian kanan, lalu dilanjut dengan 3 kali bagian kiri. Seperti itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam berbagai kisah tentang tata cara wudunya Rasulullah. Entah itu dari hadis Utsman bin Affan yang sudah kita sebutkan, begitu juga dalam hadis yang datang dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian terkait dengan ketika sedang berwudu, ya, bolehkah kita menjawab salam atau berbincang, ya, berbicara ketika berwudu? Maka ini sesuatu yang tidak disukai. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan Ibn Al-Fauzan hafizahullah di dalam kitabnya bahwa di antara salah satu keadaan yang dibenci untuk mengucapkan salam adalah mengucapkan salam kepada orang yang sedang bersuci, mengucapkan salam kepada orang yang sedang berwudu. Kenapa? Karena dia sedang sibuk di dalam mengerjakan wudunya. Dikhawatirkan apabila seseorang berbincang-bincang ketika berwudu atau disibukkan dengan pembicaraan atau menjawab salam dan yang lain-lainnya, dia ada melupakan bagian yang tidak terkena air. Dikhawatirkan seperti itu sehingga wudunya tidak sempurna dan dapat merusak wudunya dan bahkan bisa merusak sholatnya. Oleh karena itu hendaknya kita tinggalkan, ya, perbuatan-perbuatan seperti itu dan kita jauhkan, ya, perbuatan-perbuatan seperti itu. Tidak berbincang-bincang, tidak berbicara ketika kita sedang berwudu, atau ketika sedang, ya, kita sedang berwudu ada yang ngucapin salam, ya, kalau misalkan kita bisa menilai bahwasanya itu dapat membuat kita tidak fokus berwudu, kemudian ada sesuatu yang lupa, maka nggak usah disalam, nggak usah dijawab. Ya, ketika itu tidak memiliki kewajiban untuk menjawab salam. Ya, ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan Ibn Al-Fauzan hafizahullah.
Adapun pertanyaan yang keempat, kenapa setelah makan daging onta kita harus berwudu, sedangkan makan daging-daging yang lainnya kita tidak diperintahkan untuk berwudu? Wallahu a'lam bishawab. Alasan apa yang menyebabkan seperti itu saya tidak tahu. Ya, saya tidak pernah menemukan penjelasan tentang hal itu. Namun yang saya ketahui adalah bahwa Rasulullah SAW memerintahkannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada alasan apa di balik hal itu? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Baik, mungkin dari ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan tadi mengenai sunnah penyempurna wudu. Nomor 9 tadi adalah berdoa setelah berwudu. Pertanyaannya, doanya itu dengan caranya apa? Mengangkat tangan menghadap kiblat, diucapkan atau di dalam hati. Itu bagaimana dalilnya atau contohnya. Kemudian yang kedua, dalam upaya untuk menjaga wudu, misalnya kita sedang bersafar, naik bus umum atau naik kereta api atau naik pesawat, karena sesuatu hal wudu yang kita jaga itu batal. Apakah kita sambung maksudnya dalam upaya untuk menjaga wudu itu kita bertayamum atau menunggu ketemu air yang bisa kita melakukan wudu dengan sempurna. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, sunnah penyempurna wudu yang nomor 5 tadi disampaikan mengenai bahwa sesuatunya itu mendahulukan yang kanan. Dalam kaitannya dengan berzikir tadi, Ustadz menyampaikan bahwa berzikir dengan tangan, yang pertanyaannya apakah betul dengan tangan kanan tapi menggunakan tasbih? Apakah ada contohnya dan bagaimana dalilnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk pertanyaan yang pertama, ketika kita selesai berwudu dan berdoa, apakah harus mengangkat tangan atau tidak, dan apakah doa yang dibaca itu harus jahar, keras, atau cukup sir? Ya. Pertama, maaf, dan menghadap kiblat atau tidak? Iya. Menghadap kiblat ya. Taib. Tidak disyaratkan. Ya, tidak disyaratkan ketika kita selesai berwudu mengangkat tangan kemudian menghadap kiblat, ya, maka ini tidak disyaratkan, ya. Karena Rasulullah SAW ketika selesai berwudu beliau langsung berdoa dan tidak mengangkat tangan dan tidak menghadap kiblat. Jadi cukup kita membacanya saja. Ya. Kemudian apakah jahar atau sir? Ya. Perbedaannya adalah bukan dibaca keras atau di dalam hati. Yang disebut dengan membaca berarti harus dilafadzkan. Ya, hanya saja ketika dilafadzkan itu ada yang jahar atau yang sir. Maka tentunya yang baik adalah mensirkannya. Ya, mensirkannya, membaca dengan suara yang kecil atau suara yang lirih. Jadi tetap dilafadzkan. Ya, tetap dilafadzkan dan tidak dibaca di dalam hati, ya. Kenapa demikian? Karena apabila membacanya dengan suara yang keras, dikhawatirkan, ya, penyakit riya akan masuk ke dalam hatinya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua terkait dengan kebiasaan menjaga wudu ketika menaiki kendaraan ternyata batal dan ingin kembali bersuci,
ya apakah harus bertayamum atau menggunakan air. Ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani kita kecuali dengan apa yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Jika ibu memang memiliki kebiasaan menjaga wudu dalam keadaan hadir maupun safar, ya artinya ketika ibu batal dan dalam keadaan menaiki kendaraan, apabila di kendaraan tersebut terdapat air dan dapat digunakan untuk berwudu, maka harus berusaha. Ya, harus berusaha untuk berwudu. Seperti misalkan kita naik pesawat atau naik kereta, ya, ada toiletnya, di situ ada airnya, maka kita harus berusaha untuk berwudu dengan air, karena hilangnya kewajiban berwudu dengan air dan diganti dengan tayamum ketika kita tidak menemukan air, dalam kurung sama sekali dijelaskan oleh para ulama, atau ketika kita sedang sakit yang dapat membahayakan diri kita, baru tayamum. Ya, jadi selama ibu masih mendapati air dan bisa berwudu, ada kemungkinan bisa berwudu, maka berwudulah. Ya, jika tidak, maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, kata Allah. Kemudian yang ketiga terkait dengan berzikir dengan tangan kanan, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir dengan tangannya, bukan dengan ya suatu media, ya, atau suatu alat. Ya, tidak, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung zikirnya dengan tangan kanannya, ya, dengan tangan kanannya, ya, dihitung dengan jari-jarinya, ya. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah didapati Rasulullah, begitu juga para sahabatnya, menghitung zikir dengan tasbih atau dengan bebatuan atau yang lain-lainnya. Itu terjadi pada masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika di Basrah, ya, di salah satu masjid ada sekelompok orang yang berzikir kepada Allah berkelompok, ya, bersama-sama, kemudian menghitung zikir-zikir tersebut dengan bebatuan dan bibijian, ya, lalu itu diingkari oleh, ya, kalau bahasa kitanya sekarang, menteri agamanya saat itu, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya kata beliau, bejana Rasulullah belum pecah, baju Nabi yang ditinggalkan belum usang, tetapi kalian telah melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang sesuai sunnah adalah menghitung zikir tersebut dengan tangan kanan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup. Ada? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, karena alasan kesehatan, berwudu dengan air hangat. Iya. Padahal ada ketakaran katanya berapa volume untuk air wudu. Kemudian yang kedua, pengalaman hampir 20 tahun yang lalu, ada pertanyaan yang sampai sekarang belum bisa dijawab. Boleh nggak berwudu dengan salju? Mohon maaf, wabillahi taufik, dengan salju. Air salju. Salju dengan aja. salju. Ya. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, berwudu dengan air hangat. Tentu ini adalah sesuatu yang diperbolehkan, apalagi menyangkut masalah kesehatan, ya. Ya. Apabila dia memang bisa menyediakan air hangat untuk berwudu, ya, dan itu tidak membahayakan kesehatannya, ya, tidak membuatnya dia sakit, maka ini tidak mengapa. Atau misalkan dalam keadaan yang dingin, seperti misalkan kita berada di luar negeri yang iklimnya berbeda dengan iklim kita, ya, entah itu di Eropa atau di tempat lain, atau di Saudi bahkan, atau di Timur Tengah, yang di sana memiliki iklim musim dingin, ya, yang cukup ekstrim di sana, ya, bahkan sampai 1 derajat Celcius, 3 derajat Celcius gitu, ya. Tentunya ini tidak biasa, kita tidak biasa menghadapi cuaca yang seperti itu. Bolehkah kita berwudu saat seperti itu dengan menggunakan air hangat? Boleh. Dijelaskan oleh para ulama, boleh. Yang penting adalah unsurnya adalah air. Ya, unsurnya adalah air. Nah, ini juga untuk menjawab pertanyaan yang kedua, berwudu dengan salju. Ya, salju tidak lagi berupa air.
Ya, salju itu tidak lagi berupa air, maka unsurnya sudah berubah, bukan lagi menjadi air. Maka tentu berwudu dengan salju tidak benar. Ya, karena yang benar adalah dengan air. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama. Ya, cukup dari saya pertanyaan. Syukran kepada Ustadz yang telah memberikan kajiannya. Untuk kita tutup, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.